Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati Allah, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengetahuan yang pertama turun dan yang terakhir turun. Adapun pada video kali ini kita akan fokus kepada ayat yang terakhir turun. Nah, mengenai ayat yang terakhir turun, ada beberapa pendapat. Adapun pendapat sebelum-sebelumnya telah dijelaskan pada video sebelumnya, maka pada video kali ini kita melanjutkan pendapat yang ke-8, ayat yang terakhir turun, yaitu surah An-Nisa ayat 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Pada ayat ini ada pendapat yang mengatakan bahwa surah An-Nisa ayat 93 ini adalah ayat yang terakhir turun karena menjelaskan mengenai balasan yang diberikan kepada orang-orang yang membunuh orang mukmin. Adapun pendapat yang ke-9 mengenai ayat yang terakhir turun, yaitu pada surah An-Nasr ayat 103, bahwa surah ini diartikan surah yang terakhir turun, yang mengisyaratkan kematian Nabi SAW, sebagaimana difahami para sahabat bahwa ini adalah surah yang terakhir turun secara lengkap, yaitu surah An-Nasr dari ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai ayat yang terakhir turun, menurut Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, bahwa tidak ada satupun pendapat-pendapat yang telah kita kemukakan tadi yang sanadnya terhubung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemungkinan yang kedua, setiap orang yang mengatakan pendapat ini hanya berdasarkan ijtihad ataupun dugaan sahaja. Adapun kemungkinan yang ketiga, masing-masing di antara mereka mengkhabarkan apa yang kali terakhir mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika baginda wafat atau sewaktu jatuh sakit. Sedangkan yang lain mendengar selepas itu. Kemudian kemungkinan yang keempat, bahwa ayat yang dimaksudkan tadi adalah ayat yang terakhir dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayat-ayat lain yang turun. Nah, selepas itu ayat-ayat tersebut diperintahkan untuk ditulis selepas ayat yang dimaksudkan ditulis. Maka akhirnya dikiralah ayat yang terakhir turun tadi dari segi urutan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.